Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nilam Amalia Fatihah dari kelas Hukum Dagang A dengan NIM 2110304017 akan mempresentasikan salah satu dari hak kekayaan intelektual, yakni rahasia dagang. Rahasia dagang merupakan salah satu bagian dari haki atau hak kekayaan intelektual yang berupa informasi yang tidak boleh diketahui oleh khalayak umum. Nah, informasi pribadi ini merupakan bisa ada di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang sangat berguna bagi sebuah usaha ataupun bisnis ataupun jasa, yang hal ini dijaga dan dirahasiakan oleh pemilik rahasia dagang tersebut. Rahasia dagang biasa dikenal dalam beberapa istilah. Yang pertama, undisclosed information yang disebut oleh WTO, lalu ada confidential information yang disebut di Amerika, dan trade secret yang ada atau disebut di Amerika. Nah, adanya perbedaan penyebutan tersebut sama sekali tidak mengubah definisi dari rahasia dagang tersebut. Di Indonesia sendiri disebut dengan rahasia dagang. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, yang mana ini adalah hukum perniagaan, payung hukum atas rahasia dagang ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Adapun tujuan diadakannya rahasia dagang ini sama dengan tujuan diadakannya berbagai macam hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia, seperti hak cipta, merek, dan lain sebagainya, yakni adalah melindungi hak milik dari rahasia dagang itu sendiri dari tindakan orang lain yang akan menggunakannya untuk keuntungan pribadi ataupun keuntungan-keuntungan lain yang akan merugikan dari pemilik rahasia dagang tersebut. Adapun ruang lingkup dari rahasia dagang, yang pertama, subjek dari rahasia dagang ini adalah pemilik usaha atau pemilik dari rahasia dagang tersebut. Ia berhak untuk melakukan atau menggunakan haknya atas rahasia dagang tersebut. Lalu yang kedua, objek dari rahasia dagang ini bisa berupa metode produksi, metode pengolahan, penjualan, informasi lain di bidang teknologi yang memiliki sifat ekonomi yang tidak boleh diketahui oleh khalayak umum. Baik, jika kita berbicara terkait dengan jangka waktu perlindungan dari rahasia dagang tersebut, maka kita berbicara tentang bagaimana hukum perniagaan Indonesia ini mengatur tentang batas waktu perlindungan dari rahasia dagang, yang mana batas waktunya ini adalah tidak ada batasan waktu, yakni atas kebebasan waktu tersebut diberlakukan adanya 3 syarat yang harus dipenuhi ketika rahasia dagang itu akan dilindungi oleh hukum perniagaan Indonesia. Yang pertama, hukum ini atau rahasia dagang yang akan dilindungi ini bersifat rahasia apabila informasi itu hanya diketahui oleh orang-orang yang terbatas, yang mana orang-orang terbatas itu adalah orang-orang yang memang terjun langsung untuk mengeksekusi dari apa-apa saja yang termuat dalam rahasia dagang tersebut. Yang kedua, informasi memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan suatu bisnis atau usaha yang sifatnya adalah komersil, yang mana sifat komersil ini adalah menguntungkan seseorang yang memiliki rahasia dagang tersebut. Lalu yang terakhir adalah informasi dari rahasia dagang tersebut dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasai sudah melakukan langkah-langkah yang layak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.